Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Rawali Mursadila. Di sini saya daftar isinya itu berisi tentang yang pertama ada apa itu teks fabel, dan yang kedua ada ciri-ciri dari teks fabel, dan yang ketiga ada unsur intrinsik dari teks fabel, dan yang keempat ada struktur teks fabel. Terus yang kelima ada kaidah perbahasaan dari teks fabel. Yang keenam ada jenis-jenis teks fabel, dan yang ketujuh ada contoh dari teks fabel tersebut. Apa itu teks fabel? Teks fabel merupakan cerita kecil yang pokoknya adalah hewan atau benda yang dapat berbicara dan bertingkah laku layaknya manusia. Tujuan untuk memberikan pelajaran atau pesan moral. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks fabel. Yang pertama ada tokoh-tokohnya berupa binatang yang wataknya itu menyerupai manusia, dan yang kedua yaitu alur ceritanya itu singkat dan sederhana, dan yang ketiga adalah karakter tokoh, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang keempat adalah tema dan pesan moral fabel itu terkadang dituliskan dalam cerita. Yang kelima yaitu pendahuluan cerita sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari teks fabel. Yang pertama ada tema. Tema yaitu ide pokok cerita, misalnya tuh kayak kejujuran, kekeluargaan, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua ada tokoh dan penokohan, yaitu peran yang ada dalam cerita serta watak dari tokoh tersebut. Yang ketiga itu ada latar yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita tersebut. Yang keempat ada alur yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita seperti alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, dan yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang itu arah pandang seseorang pengarang menyampaikan sebuah cerita. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks fabel. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Dan yang kedua ada komplikasi, yaitu masalah atau konflik yang mulai muncul. Dan ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Dan yang keempat ada koda, yaitu pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dalam cerita tersebut. Nah, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks fabel. Yang pertama ada kata keterangan. Kata keterangan yaitu kata yang menggunakan keterangan tempat dan waktu. Seperti contohnya ada suatu hari atau di sebuah hutan yang lebat. Yang kedua ada kata atau kalimat konjungsi, yaitu kata hubung penanda urutan waktu. Contoh seperti akhirnya, kemudian, dan lalu. Oke, kita lanjut yaitu kaidah kebahasaan nomor 3 yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu ialah dialog yang diucapkan tokoh disertai dengan tanda petik. Contohnya yaitu aku akan mengalahkanmu, seru sang kancil. Sementara kalimat tidak langsung ialah kalimat yang melaporkan orang lain dalam bentuk berita. Yaitu contohnya kita berkata tidak akan marmut yang makan. Oke, lanjut.
Yang keempat itu ada kata sambang. Apa itu kata sambang? Kata sambang yaitu biasanya itu digunakan untuk menyapa dan menyebut tokoh, seperti sang harimau tertidur pulas dan si kancil sedang berpikir. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks fabel berdasarkan asal-usul ruang lingkung. Yang pertama ada teks fabel kedaerahan, yaitu biasanya bersumber dari daerah dengan transmisi seadanya dalam ruang lingkup daerah itu sendiri. Dan yang kedua ada teks fabel Nusantara, biasanya itu bersumber dari daerah namun sudah menjalar ke semua kawasan Nusantara. Dan yang ketiga ada teks fabel internasional, yaitu biasanya bersumber dari suatu negara namun sudah menyebar di seluruh dunia. Masih sama, kita akan menjelaskan jenis-jenis teks fabel tapi dengan penggunaan latar belakang dan perilaku. Fabel akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada fabel alami, akan menopangkan bentuk para aktor sesuai dengan perilaku aslinya. Yang kedua ada fabel adaptasi, biasanya akan menopangkan bentuk para tokoh berbeda dengan aslinya. Selanjutnya jenis-jenis teks fabel berdasarkan kedatangan surat, dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada fabel coda, yaitu memperlihatkan pesan secara terbuka di akhir cerita. Dan yang kedua itu ada fabel tanpa coda, yaitu pesan tersembunyi dan keungkarannya. Selanjutnya jenis teks fabel berdasarkan isi dan tambahan cerita. Teks fabel yang ini tuh dibagi dalam 4 jenis ya, yaitu yang pertama ada fabel jenaka, biasanya itu berisi tentang cerita lucu dan membawa tawa dari para pembaca. Yang kedua ada fabel tragedi, biasanya itu berisi kisah sedih dan membawa keprihatinan dari pembaca. Terus yang ketiga itu ada fabel romantika, biasanya berisi kisah romantis dan percintaan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada fabel heroik, biasanya itu berisi tentang duka kepahlawanan dan perjuangan. Dan ini adalah contoh dari teks fabel. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya cantumkan di dalam PPT saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.